Pak Ji. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Pembina yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami muliakan Bapak Ibu guru, para pini sepuh, khususnya juga yang telah mendarma baktikan ilmunya kepada para jamaah ada di program Zoom online Asyifa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan curahan rahmat kepada guru-guru kita semuanya. Kemudian yang sangat kami banggakan yaitu yang terhormat Bapak Ibu yang menjadi donatur ya istiqomah ada di Zoom online Asyifa. Kita selalu menyampaikan bersama-sama ya, mudah-mudahan rizki yang didharma baktikan untuk kegiatan menolong agama Allah termasuk dakwah melalui Zoom online Asyifa ini menjadi rizki yang barokah, rizki yang berhikmah, rizki investasi perbekalan yang terbaik yang akan kita harapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang saya banggakan Bapak Ibu pengurus yang tetap teguh sabar ngurus, mengirim link. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diparingi keselamatan Allah dan kemudahan. Kemudian juga yang sangat ya dibanggakan, yang mendapat kasih sayang Allah, yaitu seluruh para jamaah yang tetap teguh pendirian, walaupun itu sudah selesai sahur atau tadi malam itu iktikaf, ya, berzikir. Maka tentu saja kalau pagi seperti ini rasanya sangat berat sekali, nggih. Jadi tinggalannya beberapa senti itu ya penglihatannya. Ya, sehingga itu biasanya kalau begini ini ngantuk keras, ngantuk berat. Masya Allah, akan tetapi masih bisa untuk mengikuti bergabung ada di pengajian Zoom oleh Syifa ini. Mudah-mudahan semuanya para jamaah diparingi Gusti Allah anugerah curahan rahmat. Kemudian hidupnya diparingi barokah, mudah lancar semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih tetap terus berlanjut sirah ini. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sudah nyampaikan ya latar belakang perang Siffin, latar belakang perang Jamal. Masya Allah. Perang yang terkenal dalam sejarah yaitu antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan morotuonya, yaitu Siti Aisyah, kemudian juga didukung oleh Tolhah bin Ubaidillah, ya, kemudian juga didukung oleh Zubair bin Awam kemarin itu. Dan saya pada pagi hari ini ingin juga sedikit ya agar supaya refresh untuk menyampaikan ya tentang kronologi perang Jamal, juga akan saya lanjutkan mengenai masalah melacak latar belakang terjadinya ya meletusnya perang Siffin, yaitu perang saudara sesama Muslim, masya Allah. Bapak Ibu, antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, masya Allah. Padahal orang ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikut menulis ya Al-Quran pada waktu zaman Rasulullah, masya Allah. Oh, sahabat Nabi Muhammad,
masih menjumpai hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini terjadi perang, Masya Allah. Berapa nanti korbannya? Mari kita ikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pengukuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menurut ulama ahli sejarah tidak semulus pengukuhan 3 orang khalifah sebelumnya. Beliau dibaiat menjadi khalifah bisa dikatakan ada dalam situasi ya berkabung atas tragedi yang memilukan, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Subhanallah. Sebab itu pertentangan dan kekacauan serta kebingungan umat Islam Madinah sedang menyelimuti mereka untuk mencari sosok pengganti yang amanah dan bisa menegakkan keadilan. Bapak Ibu, ya, oleh karena itu rupanya mereka semua mengarahkan pandangannya untuk mendatangi sahabat-sahabat senior satu demi satu yang ada di kota Madinah pada saat itu. Nah, ngoten. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ngoten nggih, sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digadang-gadang oleh yang ngefan Ali bin Abi Thalib sejak mulai awal mula Abu Bakar As-Siddiq itu diangkat menjadi khalifah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, ini tokoh-tokohnya ini. Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar, agar salah satu dari mereka bersedia dibaiat menjadi khalifah. Namun, Bapak Ibu, mereka semua saat itu menolaknya. Ngoten. Mereka tidak ada yang mau itu. Maka akhirnya jatuhlah pandangan yang kuat mereka pada sosok sahabat Ali bin Abi Thalib. Para sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin lebih menyetujui Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti terbunuhnya Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka mendatangi berbondong-bondong ya kepada Ali bin Abi Thalib. Ia didatangi, ini Ali bin Abi Thalib beberapa kali oleh komunitas tersebut agar beliau bersedia dibaiat menjadi khalifah. Berdasarkan ahli sejarah ditengarai bahwa kaum pemberontak yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman juga ikut bergabung bersama masyarakat Madinah untuk mendaulat Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu, agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Selain mereka semua, Ali bin Abi Thalib juga dibaiat oleh masyarakat Hijaz dan Irak. Tetapi tidak demikian keadaannya. Walaupun mereka semua sudah sepakat memilih dan membaiat Ali bin Abi Thalib bagi masyarakat Sam. Masyarakat Sam itu ya, yang sekarang itu terdiri di beberapa negara Bapak Ibu. Jadi masyarakat Sam itu ada Libanon sekarang ini, Palestina, Suriah, Yordania, yang dulu namanya Syam. Ngerti nggih? Itu yang Libanon, Palestina, Suriah, Yordania, tuh sekarang ini di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan terang-terangan menolak untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini Bapak Ibu, Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Insya Allah nanti sejarahnya Muawiyah ini akan kita lanjutkan sampai pada saat Turki, Utsmani dan lain-lain. Itu supaya kita biar runtut nanti. Bapak Ibu, berkaitan dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu sesungguhnya pembaiatan terhadap dirinya berlangsung dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing politik. Masya Allah. Walaupun demikian harus digarisbawahi bahwa beliaulah salah satu sahabat terbaik yang masih hidup pada waktu itu. Dan yang paling berhak untuk mengemban amanat kekhalifahan. Tapi namun bagaimana? Sayangnya situasi dan kondisi saat itu kurang mendukung. Latar belakang penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan
untuk membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Menurut para ahli sejarah didasarkan bahwa Khalifah Ali dianggap lamban, bahkan tidak berani dengan tegas memprioritaskan lembaga hukumnya agar membawa ke ranah hukum qisas terhadap kelompok pemberontak yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Di samping itu juga Muawiyah bin Abi Sufyan memprotes keikutsertaan kelompok pemberontak terhadap proses pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa nggih masalah politik ini. Jadi gonjang-ganjing politik ini Bapak Ibu, apalagi sekarang gitu ya. Dulu pada waktu zaman sahabat besar seperti ini aja, itu sudah gonjang-ganjing mengenai masalah pengganti-pengganti ya setelah rojonya atau khalifahnya itu wafat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak Khalifah Abu Bakar sudah jadi masalah, ya penggantinya sudah geger. Kemudian diganti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memerintah 10 tahun, kalau Abu Bakar cuma 2 tahun. Itu pun Bapak Ibu, wafatnya Umar bin Khattab itu tidak wajar juga. Umar bin Khattab ditusuk belati oleh ya itu namanya virus gitu. Jadi itu Abu Lu'lu'ah, itu seorang budak dari Habsyi beragama Majusi. Tusuk belati pada waktu sholat subuh. Kemudian diganti Khalifah Utsman. Matinya tidak wajar juga. Disabet pedang, tangannya putus, mengucurkan darah. Dan pada saat itu Bapak Ibu, Utsman bin Affan sedang dalam keadaan puasa dan membaca Al-Quran. Bahkan putusnya tangan itu, sempat Utsman bin Affan ini Bapak Ibu menyampaikan, tangan kananku inilah tangan yang dulu pada saat lisan Rasulullah menyampaikan wahyu, dan tangan kananku ini adalah tangan yang pernah menulis ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Begitu. Di samping itu jasa Utsman bin Affan ini sangat besar Bapak Ibu. Karena apa? Beliau rupanya menyergamkan bacaan Al-Quran dan membukukan kitab suci Al-Quran yang sampai hari ini Bapak Ibu ada di tangan panjenengan itu. Subhanallah. Betapa besar jasanya Utsman bin Affan. Oleh karena itu Nabi Muhammad rupanya menyampaikan ini salah satu di antara sahabat yang dijamin akan masuk surga. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, digantilah Ali bin Abi Thalib. Ngoten nggih? Menurut para ahli sejarah, Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemimpin yang dikenal dengan sifat-sifat kemuliaannya. Masya Allah. Beliau adalah seorang pemimpin yang visioner, memiliki pandangan jauh ke depan, mampu menegakkan hukum dengan adil. Ini Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Terutama keberanian dan ketegasannya dalam mencabut undang-undang yang diskriminatif. Karena sifatnya yang tegas dan adil itulah menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah yang banyak mendapat tantangan dari semua pihak. Terutama Bapak Ibu, tokoh ya yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama masa pemerintahnya beliau menghadapi berbagai peristiwa pergolakan. Hampir tidak ada waktu sedikit pun dalam masa pemerintahnya yang mengalami ketenangan, maksudnya kestabilan. Setelah beliau memangku jabatan khalifah, Ali mengubah dan meluruskan apa yang telah ditetapkan oleh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Coba perhatikan ini. Di antara sikap Ali yang berani tegas, ya, ialah bertindak seadil-adilnya terhadap para pejabat yang korup karena mereka berkhianat memakan harta umat yang sebelumnya pernah terjadi, dan ia juga pernah mengingatkan Khalifah Utsman terhadap masalah ini. Bapak Ibu, selain itu Ali juga memecat para pejabat yang diangkat pada masa kekhalifahan Utsman. Mereka ini adalah para pejabat yang memiliki sejarah kelam. Ali memecat mereka, kemudian mengembalikan harta kekayaan yang mereka miliki secara tidak sah ke Baitul Mal dan menata ulang pembagian kekayaan untuk kepentingan umat dengan seadil-adilnya. Subhanallah. Masing-masing sesuai dengan amal yang perjuangannya. Menurut Imam At-Tabari, pengarang kitab tafsir Jami'ul Bayan, fi tafsiri Al-Quran, jilid 12, pembaiatan terhadap Ali
sebenarnya sudah diterima oleh semua pihak, baik dari pihak Muhajirin maupun Ansor. Ini menurutnya. Sahabat yang menolak Ali menjadi khalifah hanya ingin menuntut agar kelompok pembunuh Utsman segera dibawa ke ranah hukum qisas. Baru setelah itu mereka akan membaiat Ali. Oh, jadi Bapak Ibu, Ali ini para sahabat besar pun juga ada yang masih belum mau membaiat Bapak Ibu. Sebelum Ali ini segera membawa ke ranah hukum qisas, yaitu terjadinya pemberontakan membunuh Khalifah Utsman ini. Bapak Ibu, baru setelah itu mereka akan membaiat Ali, begitu, secara resmi. Di antara mereka itu, yang kemarin sedikit saya singgung, adalah Sayyidah Aisyah, Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah. Oh, itu ya, maksudnya mendiang istri Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat Talha bin Ubaidillah. Ada lagi seorang sahabat Zubair bin Al-Awam. Sedangkan Bapak Ibu, Muawiyah bin Abi Sufyan memang dengan terang-terangan menolak membaiat Ali, yang diikuti juga oleh para pejabat yang diangkat pada masa Khalifah Utsman, kemudian yang telah dipecat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Coba bayangkan ini. Sahabat-sahabat besar ini adalah orang-orang yang masih dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk ke wilayah politik ini, gonjang-ganjing, itu gara-gara masalah politik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, akan tetapi berdasarkan kebanyakan para ahli sejarah, dapat dikatakan bahwa pembaiatan Ali bukanlah sepenuh hati seluruh kaum muslimin, bahkan mendapat banyak tantangan, terutama yang berasal dari keluarga Umayyah. Merekalah yang selalu memanas-manasi kaum muslimin agar menentang pembaiatan dan mengobarkan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Bapak Ibu, mari kita ikuti. Oleh karena itu, terbunuhnya Khalifah Utsman dan pembaiatan Ali menjadi khalifah mengakibatkan kaum muslimin terpecah menjadi dua golongan besar. Ini Bapak Ibu, kita simpulkan. Jadi saya ulang, ya, dengan terbunuhnya Utsman, pembaiatan Ali menjadi khalifah mengakibatkan kaum muslimin terpecah menjadi dua golongan besar. Bapak Ibu, satu, golongan yang bersikukuh bahwa kelompok para pemberontak itu harus diseret ke ranah hukum qisas secepatnya sebelum Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh seluruh kaum muslimin menjadi khalifah. Jadi golongan ini bersikukuh bahwa kelompok para pemberontak itu harus diseret ke ranah hukum lebih dulu. Secepatnya, baru membaiat Ali. Ini golongan yang pertama. Golongan ini, Bapak Ibu, dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukungnya. Mereka mendengung-dengungkan semboyan untuk menuntut darah Utsman. Golongan ini juga diikuti oleh 3 sahabat terkenal. Siapa? Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Jadi jandang media Rasulullah ini, janda media Rasulullah ini. Namun ketiga sahabat ini tidak berada dalam satu pihak ternyata. Karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi walaupun itu nuntut Bapak Ibu, tapi masih perpecah juga. Ini berdasarkan analisa ulama sejarah. Kelompok Muawiyah, ini kelompok Muawiyah, menginginkan jabatan khalifah. Nah ini Bapak Ibu, kelompok Muawiyah menginginkan jabatan. Sedang kelompok Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah mendukung dengan kebijaksanaan yang mula-mula dilakukan Ali. Ini berarti kan beda kepentingan. Muawiyah berpendapat, jika pelaksanaan penegakan hukuman qisas terhadap pemberontak itu ditunda, jadi Muawiyah ini, maka pembunuhnya akan berbaur di kehidupan sehari-hari kaum muslimin dan mereka akan semakin sulit dilacak. Lagi pula Muawiyah adalah sebagai wali Utsman. Jadi sejak mulai zaman Umar bin Khattab, kemudian zaman Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi gubernur Bapak Ibu. Waktu itu ada di Syam. Yang tadi saya sebut nih, itu.
Itu Muawiyah lah yang kekuatannya paling besar pengaruhnya. Ini golongan pertama. Jadi kesimpulannya adalah ya dia mau membaiat Ali kalau mereka pemberontak yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh itu harus diseret dulu ke ranah hukum kisos. Ini ya. Bapak Ibu, ini golongan pertama. Golongan kedua berpendapat bahwa kelompok pemberontak harus dihukum kisos juga, tetapi pelaksanaan penegakannya dilakukan setelah Khalifah Ali benar-benar resmi dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Oh, ngaten. Jadi kalau Ali ku wis dibaiat, semua para sahabat besar juga membaiat, nah itu baru ditegakkan dulu hukum kisos ini. Tapi untuk golongan pertama enggak. Diseret dulu, baru Ali dibaiat. Oh, kan ini kan beda Bapak Ibu motivasinya, nggih. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga Khalifah Ali mempunyai otoritas penuh untuk mengendalikan keadaan negara menjadi aman dan tenang kembali. Jika penegakan hukum kisos dilaksanakan sekarang juga, maka akan berakibat keadaan semakin mengalami kekacauan. Para perusuh akan melipat gandakan tekanannya kepada kekhalifahan ini. Jadi untuk golongan kedua ini ditunda dulu, biar solid dulu negara ini. Biar berbaiat dulu kepada Ali, biar kuat gitu maksudnya. Ini golongan yang kedua. Bapak Ibu, golongan yang ketiga, yaitu uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Mereka tidak mau melibatkan dirinya dalam permasalahan ini. Dan mereka pun pindah dari pusat konflik. Mereka tidak mau berperang dengan saudara sesama muslim. Mereka adalah Abdullah bin Umar misalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya itu. Para sahabat besar juga. Bapak Ibu, kebijaksanaan yang mula-mula dilakukan Ali ketika ia menjabat sebagai khalifah adalah memecat para gubernur. Masya Allah. Gubernurnya dipecat semua pada waktu Khalifah Utsman diangkat itu, Bapak. Dan para pejabat dolim tidak adil yang diangkat oleh Utsman dan mengadakan penyelidikan atas kekayaan yang diambil oleh beberapa orang secara tidak sah dari Baitul Mal. Ini kebijakan Ali pertama, Bapak Ibu. Nonton gini. Namun dari kalangan sahabat berpendapat sebaliknya, yaitu hendaklah Khalifah Ali menunda pemecatan terhadap para pejabat yang korup tersebut. Namun usulan sebagian kalangan sahabat tersebut ditolak oleh Ali bin Abi Thalib. Oh, ngoten. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Ali itu menyelesaikan dulu untuk menangkapi ya pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman. Tapi ini enggak. Justru kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib memecat ya pejabat-pejabat yang korup itu dulu. Terus pundi niki menurut panjenengan ini? Oleh karena itu dari sebab kebijakan Ali tersebut akhirnya memunculkan pertentangan dan perlawanan yang keras hingga berujung terjadinya pemberontakan yang memicu banyaknya peperangan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, Bapak Ibu. Masya Allah, okay? Di antaranya adalah terjadinya perang Jamal. Dari kemarin sudah saya sampaikan. Itu akibatnya. Karena apa? Ali rupanya memecat para pejabat itu, yang korup itu. Kemudian mengembalikan hartanya, Bapak Ibu, ke negara. Terus pundi niku menurut panjenengan. Jadi yang satu nuntut agar supaya pembunuh Khalifah Utsman ditangkapi, yang satu ndak. Ali memecat. Oh ini. Terus pundi nih. Maka dari latar belakang inilah perang Jamal itu terjadi, Bapak Ibu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu dengan sebab ini langkah pertama Ali bin Abi Thalib inilah menumpas pemberontak di Basrah, yaitu dengan mengirimkan beberapa utusan kepada Aisyah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan perundingan. Jadi akhirnya terjadilah perundingan dengan Aisyah, akhirnya kemudian terjadi islah, Bapak Ibu, damai. Akan tetapi Bapak Ibu, Masya Allah, ini ada golongan yang mendapatkan apa namanya ini fitnah. Siapa golongan itu? Ada golongan Sabaiyah, Abdullah bin Sabah yang munafik yang berada dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada yang kumpul ke Ali bin Abi Thalib, tetapi rupanya membuat onar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perang Jamal itu menurut catatan sejarah dalam peristiwa peperangan Jamal yang sangat memilukan ini, memakan korban
10.000 sahabat yang meninggal, Bapak Ibu. Dan itu adalah orang-orang Muslim. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah terjadinya perang Jamal, sekiranya 6 bulan kemudian, 6 bulan kemudian Bapak Ibu, ini kalau saya catat ada di bulan Juli 657 Masehi, bertepatan dengan 10 Safar 37 Hijrah, Khalifah Ali kemudian mengutus seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali kepada Muawiyah. Yang posisinya waktu di Syam, Bapak Ibu, agar ia membaiat Ali. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika sahabat Jarir bin Abdullah menyerahkan surat kepada Muawiyah untuk membaiat Khalifah Ali, Muawiyah tidak langsung menerimanya. Ia justru memanggil Amr bin As. Ini Amr bin As ini, termasuk politikus ulung ini. Dan tokoh-tokoh dari negeri Syam untuk berkonsultasi. Setelah musyawarah, maka diambillah suatu keputusan penting. Ini keputusannya, bahwa mereka sepakat untuk menolak berbaiat kepada Ali sampai para pembunuh Khalifah Utsman dihadapkan ke mahkamah pengadilan Qisas, atau Ali secara terang-terangan menyerahkan para pembunuhnya itu. Jika dia tidak memenuhi perintahan ini, maka mereka akan melawan Ali, menolak janji setia kepadanya, sampai mereka berhasil melenyapkan semua pembunuh Utsman tanpa sisa. Subhanallah. Dengan pendekatan kebijaksanaan Khalifah Ali seperti ini, ternyata tidak membuahkan suatu hasil. Maka keadaannya semakin sengit, Bapak Ibu, sehingga memicu terjadinya konfrontasi perang terbuka antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu di Siffin. Ini sebuah tempat yang terletak di sebelah barat tepi sungai Efrat, di dekat kota Rokoh, Suriah sekarang. Sekarang ini Suriah namanya. Tetapi tipu muslihat dari pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang dipimpin oleh seorang politikus ulung yang bernama Amr bin As, yang sedianya pasukan Muawiyah sudah terdesak kalah. Namun tentara dari pihak Muawiyah atas instruksi Amr bin As mengangkat mushaf Al-Quran di atas pedang sebagai syarat tanda damai. Wah, Bapak Ibu. Jadi perang berkecamuk, Bapak Ibu. Akhirnya kemudian ada inisiatif ini. Politikus ulung yang namanya Amr bin As ini rupanya pura-pura mengangkat Al-Quran dengan tombaknya. Maksudnya agar supaya damai. Akan tetapi Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib berkeyakinan bahwa perlakuan ini hanya tipu muslihat. Jadi rupanya tentara Muawiyah ini sudah hampir kalah, terdesak. Tetapi ada politikus yang luar biasa. Dia ngangkat Al-Quran dengan tombaknya. Maksudnya adalah tanda damai. Akan tetapi Ali berkeyakinan bahwa perlakuan ini hanya tipu muslihat dari pasukan Muawiyah saja. Akan tetapi Bapak Ibu, Khalifah Ali dengan sangat terpaksa menerima ajuan arbitrase Al-Quran ini. Tetapi apa yang terjadi? Akibatnya pasukan dari pihak Ali terpecah, Bapak Ibu. Mereka ada yang benar-benar menolak untuk menghentikan peperangan sampai titik darah penghabisan. Karena bagi mereka tinggal selangkah lagi pasukan Muawiyah akan mengalami kekalahan. Namun dari sekelompok pasukan yang lain segera menghentikan peperangan. Karena mereka menganggap bahwa mengangkat mushaf sebagai simbol perdamaian. Menyaksikan suara pasukannya pecah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terpaksa menghentikan peperangan itu. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi Ali bin Abi Thalib sudah terasa Bapak Ibu dalam perasaannya. Ini tipu muslihat aja ini. Tetapi berhubung karena benar-benar itu ada arbitrase, jadi Ali bin Abi Thalib ini ternyata tidak menolak Bapak Ibu perdamaian itu. Akan tetapi bagaimana akibatnya? Tentara Ali pecah. Yang pertama ada tetap memihak kepada Ali, dihentikan perang. Akan tetapi tentara yang lain
Teruskan. Karena tinggal selangkah lagi kita akan menang. Masya Allah. Bapak Ibu, menurut analisa Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pasukan Kufah, ini pasukannya Ali bin Abi Thalib ini. Ya, karena ibu kotanya sudah pindah. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi pindah ke Kufah, Bapak Ibu, Irak sekarang ini. Berjumlah 120.000 orang. Terbunuh 40.000. Sedangkan pasukan Sam, pasukan yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, 60.000. Dan yang terbunuh dari mereka 20.000 orang. Namun menurut Yusuf Su'eb, ini ada seorang ahli sejarah, pasukan Ali bin Abi Thalib berjumlah 95.000 prajurit. Dan yang terbunuh 39.000. Sedangkan dari pasukan Sam, ya, Muawiyah maksudnya, berjumlah 85.000. Dan yang terbunuh berjumlah 45.000 prajurit. Masya Allah. Subhanallah. Ini yang perang itu Bapak Ibu, podo muslime. Ya Allah. Okay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Monggo. Ya. Arbitrase. Nah, ini maksudnya tahkim. Untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pihak Ali bin Abi Thalib, maka disepakati untuk melakukan tahkim. Ya, tahkim itu damai. Dari pihak Ali diwakili oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini dari pihak Ali. Ya. Dan dari kelompok Muawiyah diwakili Amr bin As, politik Katolik ini. Ya, politikus sulung ini Bapak Ibu. Adapun dasar daripada tahkim itu terdapat dalam Quran, surat An-Nisa ayat 35. Pak Jiandi? Iya Pak Ustaz. Monggo Pak, itu bisa dibuka Pak. Ya, suratipun surat An-Nisa, Pak Ji. Surat yang keempat. Nggih, coba ini saya bukakan Pak Ji, nggih, sebentar. Ayatipun Pak, ada di ayat 35. Iya Pak Ustaz. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah acuannya. Maka Khalifah Ali ini menerima acuan ini. Maka akan diutus duta Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan. Utusan duta itu dari Ali. Itu mengutus seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian duta dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Politikus ulung. Yaitu Amr bin As. Okay. Akan tetapi Bapak Ibu dalam sejarah. Peristiwa tahkim tersebut. Nyatanya pihak Ali bin Abi Thalib dirugikan oleh pihak Muawiyah karena kelicikan dan kecerdikan dari Amr bin As yang mengalahkan Abu Musa al-Ash'ari. Maka tahkim dimenangkan oleh pihak Muawiyah yang sangat berniat untuk menguasai kursi kekhalifahan. Sedangkan peristiwa tahkim hanya dijadikan alasan bagi Muawiyah karena jelas Muawiyah khawatir pasti akan kalah dari perang apabila melawan Ali bin Abi Thalib. Begitu Bapak Ibu. Hebat ya. Dari hasil perundingan tahkim tersebut, kedua belah pihak disepakati untuk meletakkan jabatannya masing-masing. Demi kebutuhan umat, Abu Musa al-Ash'ari menyetujui untuk meletakkan jabatan Ali sebagai khalifah. Begitupun juga Amr bin As menyetujui untuk meletakkan jabatan Muawiyah sebagai gubernur. Tapi, mari kita teliti ini. Akan tetapi,
nyatanya tahkim itu menjadi kerugian terbesar pihak Ali. Karena Amr bin As berhasil mengkhianati Abu Musa al-Asy'ari, Bapak Ibu. Masya Allah. Apa ini? Ketika Abu Musa al-Asy'ari akan naik ke mimbar dan mengumumkan pemakzulan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Menurut riwayat seketika itu, Abu Musa dicegat oleh Abdullah bin Abbas. Dicegat. Jadi Abdullah bin Abbas cegat. Abu Musa, jadi terus majisi. Biar Muawiyah dulu aja. Setelah ini kamu ojo pidato siji untuk memakzulkan Ali. Jadi silakan itu Muawiyah dulu. Ya gitu Bapak Ibu maksudnya. Dicegat oleh Abdullah bin Abbas ini Bapak Ibu. Sambil mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari. Jangan bertindak terlebih dahulu. Dan lebih baik menunggu Amr bin As dulu. Untuk menyatakan pemakzulan Muawiyah terlebih dahulu. Oh ngerti Bapak Ibu. Karena Abdullah bin Abbas telah mengetahui kelicikan dari Amr bin As. Namun Abu Musa tidak mengindahkan peringatan dari Abdullah bin Abbas. Yang akhirnya berujung Bapak Ibu kekecewaan dari Abu Musa sendiri. Yang begitu mempercayai Amr bin As. Dengan tipu muslihat. Dengan pengukuhan Muawiyah sebagai khalifah. Yang siap membalas kematian Utsman bin Affan. Yang tidak bisa dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Akibatnya peristiwa tahkim tersebut menyebabkan pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, yang kemudian dikenal dengan sebuah sebutan Syiah Ali, yang bermakna pihak Ali, dan golongan Khawarij, yaitu golongan yang mengklaim tidak memihak kepada Ali maupun kepada Muawiyah. Dan kecewa terhadap keputusan Ali untuk mengadakan tahkim yang berakibat ketidakpercayaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul Bapak Ibu. Munculnya golongan Khawarij tidak hanya menyebabkan tentara Ali menjadi lemah akibat pemberontakan yang mereka lakukan. Kelemahan dari pihak Ali bin Abi Thalib dalam menumpas pemberontakan Khawarij digunakan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk merebut menguasai Mesir. Sehingga membuat kekuatan dan kekuasaan Muawiyah semakin kuat. Mesir menjadi tambahan kekuatan yang besar bagi Muawiyah. Kekuatan manusia dan ekonomi Muawiyah juga mengirimkan delegasi-delegasi ke utara, Jazirah Arabia, Mekah, Madinah, dan Yaman. Yang kemudian kelak menjadi bahan pertimbangan Ali bin Abi Thalib untuk terpaksa menyetujui perdamaian dengan Muawiyah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menurut As-Salabi, Profesor Dr. Salabi, ahli sejarah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan Muawiyah. 1. Kesibukan Ali bin Abi Thalib dalam memerangi golongan Khawarij. 2. Kekalahan Gubernur Mesir Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan utusan Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang yang menuntut balas atas kematian Utsman. Kesepakatan pendapat dan dukungan antara Muawiyah dengan orang-orang yang menuntut darah Utsman di Mesir. 4. Mesir dari sisi geografisnya lebih dekat ke Syam daripada ke pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. 5. Karakter geografis Mesir dengan Syam yang bersambung melalui jalan darat dekat Gurun Sinai yang seolah-olah menjadikan Mesir sebagai bagian dari Syam itu Bapak Ibu. Sekalipun Khalifah Ali bin Abi Thalib itu telah berusaha keras mengeluarkan segala daya upaya untuk mengatasi gejolak pemberontakan dan kelambanan orang-orangnya, nyatanya membuat Khalifah Ali bin Abi Thalib ini akhirnya menyetujui Mesir untuk dikuasai oleh Muawiyah melalui perjanjian damai. Ali dan Muawiyah sepakat untuk menghentikan peperangan. Di antara mereka Muawiyah diberikan kuasa atas Mesir, sedangkan Ali tetap berkuasa di Irak dan masing-masing pihak tidak menyerang dan tidak memerangi. Pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijrah atau 24 Januari 661 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang Khawarij bernama Abu Rahman bin Muljam yang ingin membalas dendam karena terbunuhnya sanak keluarganya ketika penumpasan pemberontakan Khawarij di Nahrawan. Sewaktu Ali akan ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, Abdurrahman bin Muljam mengayunkan pedang beracun di dahi Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tepat mengenai otaknya Bapak Ibu. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib akhirnya memberikan perubahan besar pada kelanjutan era peradaban Islam setelahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keruntuhan sistem khalifah yang demokratis dengan bergantinya sistem pemerintahan monarki, kerajaan turun-temurun yang ditandai dengan sejarah kemenangan Muawiyah
dalam merebut kekuasaan melawan Ali bin Abi Thalib dan kemudian mendirikan dinasti Umayyah sebagai dinasti yang pertama dalam sejarah Islam yang menerapkan konsep kerajaan demokrasi sebagai monarki sebagai simbol pengukuhan kekuasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari sejarah ini akan pelajaran yang sangat berharga. Kalau sudah masuk ke ranah politik Bapak Ibu, sejak mulai dulu para sahabat besar Khulafaur Rasyidin rupanya terjadi kekacauan yang berkepanjangan ini. Subhanallah. Oleh karena itu, nanti akan kita lanjutkan bagaimana pemerintahan Muawiyah. Kemudian bagaimana nasib daripada umat Islam selanjutnya. Saya serahkan kepada Bu Haji Ririn. Terima kasih mata pelajaran ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih Bu Haji Ririn. Terima kasih Ustadz. Sangat menarik sekali tadi sejarah dari Masya Allah. Ali terbunuh oleh kaum Warid. Ternyata dia ya Ustadz meninggalnya terbunuh semua. Utsman juga. Masya Allah Bu. Saya itu dalam hati dan pikiran saya itu Masya Allah ini umat Islam ya. Itu kayaknya gara-garanya cuma itu aja Bu. Gara-garanya cuma hanya yang satu tadi memihak kepada Ali. Bahwa nanti ditunda dulu. Sebab terbunuhnya Khalifah Utsman. Yang satu enggak. Memang dia rupanya ambisi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu ambisi ingin menjadi khalifah. Tetapi mungkin terjadi juga setelah kewafatan Ali ini. Akibat karena liciknya. Dan ini sesama Muslim Bapak Ibu. Subhanallah. Perang sampai beribu-ribu tentara. Ya, yang tewas pada saat waktu peperangan. Ini peperangan apa ini? Sudah nggak ada gunanya lagi orang Muslim seperti ini jalannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, teruskan.